Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtimnani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang digerakkan hati hadir dalam sholat maghrib, fa insyaallah sholat isya berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, masih mau tinggal diam untuk duduk bertolabul ilm. Semoga langkah dan waktu yang kita luangkan ini dicatat Allah sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun bisa optimal meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam dinamika kehidupan ini, dalam hal ibadah, dalam hal bermuamalah, dalam hal bersyariah, dalam hal berukuah dan berakhlak karimah, sehingga kita nanti mendapat janji Allah yang Allah uraikan dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan pada mereka, ikuti aku. Maka Rasul mengatakan, ikuti aku. Maka siapa yang mencontoh Rasul, Allah punya janji yang luar biasa, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai dia, merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal 11 insyaallah Muharram. Jadi tadi sebelum maghrib masih tanggal 10. Saya ingin menyampaikan apa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram jutaan tahun lalu. Tadi saya minta masnya nggak ada laptop. Hari ini lagi nggak ada laptop. Jadi kita tanpa laptop, tapi yang HP-nya bisa internet, bantu saya. Coba kita buka kitab Kejadian, kitab Keluaran, pasal 14 ayat mulai ayat 18 sampai dengan 31. Kalau kita lihat di sini, maka nanti baru setelah dengan kitab yang lama, kitab Allah terdahulu Taurat, nanti baru kita lihat Qur'annya. Jadi nanti kita lihat Qur'annya. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 18 sampai dengan 31. Saya bacakan ya. Mulai ayat 18 sampai dengan
31. Tapi sungguh aku akan mengerahkan hati orang Mesir sehingga mereka akan menyusul orang Israel dan terhadap Fir'aun dan pasukannya dan kereta-keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menunjukkan kemuliaanku. Saya ulang ya. Allah berfirman, ini kitab Taurat. Aku akan keraskan hati orang-orang Mesir untuk menyusul orang Israel. Maka terhadap Fir'aun, seluruh pasukannya, keretanya, orang-orang yang berkuda, aku akan menunjukkan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya di depan Musa, sekarang pindah ke belakang malaikat ini. Maka timbullah awan sampai mencapai kegelapan. Ini peristiwa tanggal 9 Muharram. Maka malam itu lewat, masuk 10 Muharram. Sehingga satu pun tidak ada yang mendekati satu dengan yang lainnya semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya atas perintah Tuhannya ke atas laut. Dan semalam-malam itu juga Allah menguak air laut. Terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagaikan tembok. Saya ulang ya. Allah perintah Musa tadi, kemudian Allah belah laut, dan Allah jadikan belahan laut ini bagaikan tembok. Nanti kita ke Qur'annya. Ini kitab terdahulunya. Nanti kita ke Qur'annya. Tembok. Bagi mereka ini nampak tembok sehingga orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda, kereta sampai ke tengah-tengah lautan. Kenapa ini Allah jadikan begini? Kalau saja Allah belah itu dalam bentuk air, insya Allah Fir'aun dan tentaranya nggak berani maju. Karena secara logika mereka ngerem. Iki laut iki. Ini kalau kita masuk airnya balik gimana? Kenapa mereka terus maju? Kenapa mereka? Nah ini ada itu. Ya. Nah coba kitab Kejadian. Nah jadi biar kita bisa baca bareng-bareng nih. Keren nanti kalau bisa baca bareng-bareng. Kitab Kejadian. Oh siap. Ini saya cerita dulu ya, nanti ini sambil buka, sambil nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, maka orang-orang yang dari Mesir yang mengejarnya itu sampai tengah lautan, dan pada waktu pagi Allah jadikan tiang-tiang api dan memandang kepada tentara orang Mesir. Kemudian dikacaukanlah tentara orang Mesir itu dengan mulai dibukanya kembali air ini untuk bersatu lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke laut ya Musa, pukulkan tongkatmu supaya air ini berbalik. Allahu Akbar. Nih, Muharram itu sampai Allah sebut dengan Syahrullah. Syahru itu bulan, kalau disandarkan dengan jalalah menjadi bulannya Allah. Sama dengan Masjid Al-Ikhlas ini. Ini bait, rumah. Begitu bait disandalkan dengan jalalah menjadi Baitullah. Maka masjid ini, Al-Ikhlas ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Sama ketika Allah bilang Syahrullah, bulannya Allah. Cuman saking jauhnya dari sana sampai ke Indonesia, merotoli Syahrullah, metune suro. Terus hari yang ke-10 Asyura ane hilang, balik dari suro. Terus dikasih sama musuh Islam Betoro Kolo. Sehingga
dijadikan bulan ini bulan yang naas, bulan yang penuh petaka, bulan bencana karena ada Bathara Kala. Nah, ini sekarang kita tunjukkan kebenaran di kitab terdahulu sebelum Allah turunkan Quran. Dan nanti bagaimana Quran untuk menyempurnakan cerita ini. Dan cerita ini cerita yang tidak dirubah oleh baik Yahudi maupun Nasrani, sebab Nabi Musa itu adalah nabi utama mereka. Jadi mereka tidak ngotak-ngatik yang ini. Tapi kalau ayatnya Nabi Ibrahim dia otak-atik. Ya, sudah. Kejadian pasal 14 ayat 20 ayat 18. Ini keluarnya langsung keluar semua atau satu persatu? Bisa keluar nggak bareng langsung semua itu? Bukan. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 18. Ayat 18. Nah, udah kan? Terus 19-nya itu sudah nampak juga langsung. Atau harus ngeklik lagi 19. Nah, 19-nya kemudian malaikat Allah bergerak. Ya. Terus ayat 20-nya demikian. Pakai mic. Demikianlah yang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu membulan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam itu. Jadi cara Allah menghalangi Bani Israel yang hanya dengan jalan kaki dan berlari melawan kuda dengan pasukan yang kecepatannya lebih tinggi, itu Allah jadikan dibuat malam, dibuat mendung yang gelap sehingga tidak bisa mendekat dengan cermat. Sampai sebegitunya Allah. Kemudian 21-nya Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menuangkan air laut dengan perantara angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering dan rata berlambang air itu. 22. Demikianlah orang Israel berjalan-jalan dari tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Sebagai tembok bagi mereka. Jadi Allah buat pandangan Fir'aun dan seluruh pasukannya itu bukan laut. Kalau laut logika ngerem pak, ngerem, nggak berani. Ini tembok. Jadi bayangan mereka tetap berada di daratan yang ada gunung terbelah dua atau ada celah gunung. Mereka seakan-akan mengejar di celah gunung, makanya maju terus. 23, 22. Demikianlah orang Israel. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok Bagi mereka. Ya, bagi mereka. Ya. 23-nya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala mereka segala kuda gerbang, keretanya dan orang yang berbeda sampai ke tengah-tengah laut. 424. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. 25. Ia membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan mulai berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi kereta-keretanya sehingga mereka mengendarainya dengan benar. Jadi mereka merasakan aneh, dihancurkan kondisi kereta-kereta itu. Ini karena semua Allah. Ini loh Allah tunjukkan, ini loh Asyura. Bukan suro gitu. Bukan bulan bencana atau malapetaka, tapi bulan kemuliaan Allah. 27. Oh 26 dulu. Berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencelakakan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Lanjutnya sampai 31. Berbaliklah segera air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Lanjut langsung sampai 31 ya. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut, sedang begini dan di kanan mereka air itu seperti tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan mengeluarkan orang Israel dari tangan orang Mesir. 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya pada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Masya Allah. Tuh. Nah, jadi keadaan no way out, tidak ada jalan keluar. Jadi begitu dikejar seperti itu, nggak ada jalan keluar, tek mentok air laut, nggak ada jalan keluar. Allah perintahkan pukul, dibuka. Semakin dekat sebelah sana dimalamkan, dibuat mendung, dibuat ini gelap. Jadi mengurangi kecepatan. Terbelah laut ini masuk setelah di tengah baru dibuka begitu supaya padang, dia lihatnya itu seperti gunung masuk ke dalam. Baru setelah itu air laut ditutup lagi oleh Allah, maka ditenggelamkan orang Mesir. Jadi bulan ini Allah tunjukkan kekuatannya. Tanggal 10 itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah tunjukkan keagungannya. Sekarang Quran QS 26 63 sampai 67 tayangkan juga di sana. QS Quran surat 26 Asy-Syu'ara ayat 63 sampai 67. Sekarang kita lihat bagaimana Allah cerita ulang ini kepada Rasulullah Muhammad dan Rasul sampaikan kepada kita. Sudah ketemu? Masih loading. Kalau sudah tertayangkan, sampaikan ke saya. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukulan laut itu dengan tongkatmu, kata penduduk lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Stop. Fa'auhaina, lihat ya. Fa'auhaina ila Musa ahdrib bi ashal bahr. Kemudian fa'falako inkullu firkin qat'ubudil adim. Maka aku jadikan dari antara ini adalah gunung. Kalau yang tadi tembok, digambarkan tembok sama, artinya dinding gunung tembok itu sama maknanya. Itu kalau nggak dibuat seperti itu tidak maju Fir'aun. Maka Fir'aun maju. Fir'aun maju karena dia taunya itu gunung. Kalau lautan nggak masuk dia. Nampak. Wa asrafna samal akharin. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. 65. Wa anzaina Musa wa ma'ahu ajmain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Summa akronal akhorin 66-nya. Kemudian kami menenggelamkan golongan yang lain. 67. Inna dzalika la ayah wa makana aksuruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Tuh, Allah tunjukkan seperti ini. Kebanyakan orang nggak beriman. Padahal jelas-jelas ini kekuasaan Allah yang sangat luar biasa dan begitu dahsyatnya yang Allah turunkan di dalam kitab pertamanya Taurat, Allah ulang untuk kita dalam kitab Quran. Maka disinilah saat no way out, tidak ada jalan keluar. Ketika kalau Allah totalitas kepada hambanya yang hambanya totalitas, maka dinilah dibukakan jalan keluar. Maka Allah katakan bahwa mayyatakillah yaj'alhu makhraja. Kalau kita tawakal betul-betul, kalau ada kesulitan apapun Allah yang bukakan jalan keluar. Makna muharram ini begitu luar biasa. Tapi iblis gak pernah tinggal diam. Dia selalu berusaha
Bagaimana menjadikan bulan ini adalah bulan yang tadinya petunjuk malah dibengkokkan. Peristiwa seperti ini terulang. Terulang pada Rasul berikutnya. Supaya tidak dengar dari ustadz, supaya tidak dengar dari kiai atau cerita-cerita, tapi kita baca sendiri apa yang Allah ceritakan. Surat 9 akhi, ayat 40, biar kita tahu. Peristiwa seperti Nabi Musa diulang lagi oleh Allah. Surat 9 ayat 40, At-Taubah. Ila tansuruhu faqad nasruhullahu id akhrajul ladina kafaru. Saniyasnaini in humma fi ghairi wa id yaqulu li sabihi wa tahzan innallaha ma'ana. Fa anjalallahu sakinatahu alaihi ayadahu bi junudil taruha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ula wallahu azizun hakim. Baca. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusir dari Makkah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata pada sahabatnya, jangan kau bersedih, semoga Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara mereka yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi, Allah memperkasa dan bijaksana. Masya Allah. Ayat ini diuraikan lagi dalam hadis Rasul Muhammad SAW, rawahu Bukhari Muslim. Muslimnya 1162. Saya Bukhari yang lupa sekarang, yang Muslimnya ingat betul. Maka ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun dengan anak panah yang sudah melengkung busurnya, dengan pedang yang terhunus, dengan tombak yang terucap, sama Rasulullah pun juga dikejar orang Quraisy berkuda dengan panah yang busur melengkung, tombak yang, sementara ini berdua ini jalan kaki lari. Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau yang di sana Bani Israel dengan Musa jalan dan lari, ini berkuda lengkap. Ini juga sama, Quraisy berkuda lengkap. Ternyata no way out. Apa no way out? Tidak ada jalan keluar, mentok dek gunung apa? Kawi. Oh, Gunung Sur. Tak pikir pindah Nusantara ya, Gunung Kawi, Gunung Sur. Tidak ada jalan keluar. Dan ini semua hitungan detik menit, sama seperti saat peristiwa Nabi Musa. Lalu Allah perintahkan keduanya ini dalam ayat ini masuk ke dalam gua. Dan gua ini tidak bisa masuk bersama, harus satu persatu. Karena tidak bisa berdua bareng. Karena cukupnya kalau satu persatu masuk. Begitu masuk satu persatu ke dalam, hitungan detik Allah perintahkan laba-laba membuat sarang. Allah perintahkan hitungan detik menit, burung langsung mengerang, membuat sarang. Ini kalau tidak kekuasaan Allah tidak bisa ini. Ini kita ditunjukkan, ini loh yang disebut Muharram, yang oleh iblis dan bala tentaranya kita sempat terbohongi dengan kalimat surah ono Bathara Kala. Kita tunjukkan di sini kemuliaan Allah yang luar biasa bulan ini, bulan Muharram ini. Kemudian apa yang terjadi? Suraqah, pencium jejak, pencari jejak milik Quraisy. Ini kalau sekarang mungkin Densus 88 kan kayaknya, atau Denjaka atau Kopassus gitu ya, yang memang untuk mengejar musuh ya bagi mereka, kan musuh bagi mereka Rasulullah. Tidak ada tempat ini, itu lubang itu, eksan, mati dia sekarang. Nah, apa yang terjadi? Tek, lihat kalimat Allah. Ayadu bijuni lam tauroh haja kalimatul ladina kafarus suflah. Langsung Allah rendahkan orang-orang kafir itu. Kalimat-kalimatnya. Allah agungkan kalimatnya. Begitu melihat seperti itu, kalimat Allah berubah menjadi sarang laba-laba, dia berpikir, kalau ada orang masuk sini, tidak mungkin. Kalau orang masuk, sarang ini koyak, rusak. Burung ini pasti terkejut, dia terbang. Kalau dia terbang, sayapnya terkepak, pasti sarangnya berserakan. Dibuat berpikir di sini. Dan cicaknya bunyi pula. Nanti baca hadisnya lengkap di Sahih Muslim. Dan Suraqah ini tahu cecak berbunyi ada orang. Dan cecak yang berbunyi
kalau menunjukkan kawasan kekuasaannya atau teritorial. Tahu dia bedanya. Sempat diragukan lagi dia. Tapi lihat kalimat Allah. Ja'ala kalimat alladziina kafaru sufla wa kalimatullahu hiyal ulya. Kalau balik ini semua, direndahkannya lagi pola pikir mereka. Allah lebih utama. Nah, sehingga setelah beberapa kemudian muncul hadis membunuh cicak kebaikan. Itu tidak ada hubungannya dengan gua Sur yang dikatakan orang Islam balas dendam. Nabimu balas dendam. Tidak ada. Disuruh kita membunuh cicak. Tidak ada hubungannya dengan peristiwa Nabi Ibrahim yang dibakar. Terus cicaknya mengembus-gembuskan api. Tidak ada hubungan. Cicak itu setelah diteliti, ternyata cicak ini binatang fasik. Jangan pernah lihat cicak itu rombongan kayak itik atau ayam itu bareng-bareng. Sendiri-sendiri, satu sana. Seperti membuat teritorial. Kalau ada mendekat, disikat. Dia sampai ekornya putus sekalipun terjadi. Dan ternyata binatang ini carrier. Pembawa virus, bakteri, jamur. Apalagi yang namanya teleknya. Duh, itu kalau nelek di sajadah, kita mau sujud, menggok kita. Tidak mungkin dengan cepne batuk ning telek jejek. Wis lambune barang ndak enak cilik padahal. Ya karena penyakit tok. Dulu Pak, waktu saya masih di gereja, saya masih usia kanak-kanak. Kalau ndak kelas 6 atau kelas 1 SMP itu. Itu kalau seperti tadi bunyi itu, jam 6 itu, teng teng teng, kami berangkat ke gereja. Sementara teman-teman saya yang sebaya keluar dari masjid, pakai sarung, pakai baju takwa, pakai kopiah, sudah membawa ketepilnya masing-masing. Sama biting-bitingnya untuk membunuh cecak. Saya lewat, saya bilang, pancen orang Islami gandang-gandang cecak di patah ini. Dulu Pak, saya belum Islam. Namun setelah saya masuk Islam, saya pelajari, Masya Allah. Ternyata benar teman-teman saya membunuh cecak itu. Binatang fasik, perintah Allah. Lanjut. Ketika sudah Rasul bertahan di sana, itu apa yang terjadi? Dalam ayat ini, sahabatnya menangis. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu sambil menggigit ibu jarinya. Nangis, keluar air mata. Rasul bilang dalam ayat Allah ini, tenang, Allah menolong kita. Gitu. Tenteramanya. Dia bukan menangis karena takut. Tangannya menunjuk kakinya. Ternyata di dalam situ kaki beliau dipatuk ular. Jadi sudah masuk ke gua, dalam pengejaran kakinya dipatuk ular pula. Itu kalau ngomong, aduh, cokotulo, habis sudah. Masuk itu orang Quraisy ke dalam, habis sudah. Dia bertahan, itu tidak berbunyi. Begitu nunjuk kakinya, Rasul melihat, Rasul mengatakan begini, Allahumma sifa'uka wa sifa'qadin saqoma. Terus diludahi jari beliau, dioleskan. Allah, engkaulah penyembuh segala penyakit, sembuhkan tanpa mengenai rasa pedih. Sembuh. Mbah kita melok-melok, putune pelayon tiba kepreset, ini tambah nimbahe didoni karo mbahe. Padahal mbahe susure searat-arat, enek mbahku, enek enjet, enek kinang bareng. Tapi yang ibu-idune mbah-mbah kita yang luar mandi-mandi juga. Apa yang bisa kita ambil Ibrahim ini? Anna inda doni abdibi, kata Allah. Aku ini apa yang jadi sangka hambaku. Kalau ini menjadi obat, jadilah obat. Itu luar biasanya peristiwa genting seperti itu. Di dalam ada ular, dipatuk, tidak teriak, diludahin, sembuh, selesai. Sementara di luar bersih tegang menanti. Ada orang enggak. Semalaman. Sampai akhirnya digerakkan hatinya Allah, terkalahkan. Dengan fakta-fakta tidak mungkin orang masuk, turun mereka. Pulang. Keesokan harinya, baru Rasul keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan keluarnya ini pun tidak merusak laba-laba. Baca baik-baik hadisnya. Laba-labanya gulung sendiri kabelnya. Coba. Tidak Rasul merusak. Lewat normal. Itu seperti orang menyewakan sound system. Orang punya gawe, selesai acara gulung sendiri dia kabelnya, balikkan sendiri. Bukan yang punya rumah yang balikkan, dia balikkan sendiri. Yang punya rumah tinggal lenggang keluar. Seperti itu. Sampai masuk ke Yastrib. Lihat.
Betapa luar biasanya bulan. Tapi kita sempat kena sumpahnya iblis ini, sehingga bulan ini menjadi bulan yang begitu menakutkan. Surat 7 ayat 16. Fabima agwatani udana lakum sirotokal mustaqim. Iblis tidak mau tinggal diam. Dia punya sumpah. Baca terjemahnya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Tuh. Sekalian 17-nya. Sumala aitanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samalahin wa la tajidu aksarahum syakirin. Sekalian 17-nya. Surat yang sama. Tadi kan 16. Sekalian 17-nya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur. tuh. Tidak pernah berhenti dia. Bagaimana mengacaukan apa yang dari Allah. Contoh sederhana. Sabar. Sabar itu dalam kaidah syar'i ketetapan Allah dan Rasulnya. Sabar itu adalah ikhlas. Tidak mengeluh. Dan ridho terhadap ketetapan Allah. Itu sabar. Iblis buat baru. Sabar itu ada batasnya. Dulu gak kurang ajar gak? Coba. Ya, kalau ketetapan Allah, sabar itu ikhlas, tidak mengeluh dan ridho terhadap ketetapan Allah. Sabar. Iblis buat baru, yang terkenal malah punya iblis. Sabar itu ada batasnya. Jadi wong mas sabar, balesan mas, sabar kok batasi. Nah ini setan dasiran malah. Melok sisan. Akhirnya buyar kesabaran kita. Nah itu coba. Kerja siapa ini? Iblis dan bala tentaranya. Contoh lagi. Seseorang dia hidup berpegang pada Quran, sunnah, ijma ulama yang teruji. Normal enggak? Normal. Sementara ini yang lain menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari ijma ulama. Normal atau enggak normal? Enggak normal. Iblis ganti namanya paranormal. Lola wista. Akhirnya kebujuk. Itu loh, dukun. Bukan. Ini bukan dukun. Ini paranormal. Pancen luar biasa iblis. Maka perangnya ini kembali ke surat 936 ketika Allah mengatakan wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangi itu hal-hal seperti ini. Syirik musyrik ini kata Allah. Apalagi di bulan-bulan milikku yang aku muliakan. Kita suruh merangi. Perangnya mereka dengan pendangkalan akidah. Bukan dengan ini. Contoh yang nyata yang barusan Panji Gumilang. Termasuk ini. Termasuk bagian husul fikri ini. Ketika di sidang sampai kudu guyu saya dapat potongan video yang dikirim. Anda itu ikut madhab siapa? Karena madhabnya tidak jawab madhab Soekarno. Lalu gendeng kan? Ini salah satu contoh. Nah disinilah ketika iblis tadi mengatakan sumpahnya luar biasa. Hambamu itu yang di jalan lurus tak bengkokkan semua. Semua petunjuk lurus aku bengkokkan semua. Tapi Allah masih melindungi. Siapa yang dilindungi? Surat 15 ayat 39 dan 40. Surat Al-Hijr ayat 39. Lihat sumpahnya iblis lagi nih. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzyana lakum fil ard wa la ughyanahum ajmain. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tuh, ini akan dijadikan seperti itu semuanya. Tapi lihat kata Allah 40-nya. Ila ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis meneruskan perkataannya, aku akan berusaha menyesatkan manusia kecuali kelompok tertentu dari hamba-hambamu yang terpilih. Nah, terjemahnya terpilih. Kalau Arabnya kelihatan mukhlasin. Mukhlasin itu orang yang Islamnya benar.
sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dia berhaji atau umroh kalau diberi rezeki yang berlebih, dia bersyahadat setiap harinya, di mana di saat sholatnya, asyhadu alla dalam tasahudnya, ini tidak bisa ditembus. Tapi kalau sedang nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak beramal, nah ini tembus. Maka di sini kita masih dibentengi oleh Allah. Nah sehingga untuk kawasan Indonesia waktu itu menanggapi tentang perang pemikiran ini khusus Indonesia, dibuatkan film sama musuh Islam. Judulnya Malam Satu Suro. Sing main Susana. Pagi jadi manten, malam jadi sundel bolong. Terus diomong ini kalian duwe gawe wayahe suro. Dibuatkan begitu kita. Sehingga orang takut, apa-apa takut, ini takut, itu takut. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Ada yang kirim berita ke HP saya. Ustadz mohon pencerahan. Saya bilang apa yang bisa saya bantu? Dia jawab, kami harus pindah rumah Ustadz. Gimana ya? Saya jawab, kenapa? Jawab, kontrakan habis. Saya bilang lagi, perpanjang. Dia jawab lagi, gak boleh sama yang punya. Saya jawab lagi, cari kontrakan baru. Lah kok jawabnya gini, tapi ini kan suro. Oh kena suro, ini kawan dipindah. Gitu. Akhirnya saya harus menjelaskan seperti tadi. Singkat tentang Nabi Musa, singkat tentang Rasulullah. Dan betapa Allah menunjukkan kekuasaannya. Sembuh Pak, sembuh. Saya pikir sembuh selesai. Terima kasih Ustaz. Nampaknya cari dia kontrakan baru. Saya pikir selesai. Sepekan kemudian kirim berita lagi. Ustaz mau tanya, apakah betul kami nanti masuk rumah kontrakan yang baru, kami sekeluarga harus berjalan mundur? Waduh, belum waras ternyata saya. Saya gemes juga dengan yang model begini. Saya jawab, tidak ada dalam kaidah syar'i. Saking gemesnya saya, habis saya jawab tidak ada kaidah syar'i titik. Nah, berikutnya ini saya pakai huruf besar semua. Saya tulis begini waktu itu. Namun ingat, masuk rumah kontrakan yang baru jangan merem. Saya gitu kan Pak, pakai huruf besar semua. Terus saya kasih tanda seru 3. Begitu terkirim dia balas, kenapa Ustadz? Kebentuk gak ketok dalam saja gitu. Maka orang Islam itu gak boleh percaya begitu-begitu Pak. Ini yang paling dibenci Allah model yang begini. Ya. Maka ini bulan kemuliaan. Ini justru bulan di mana kita nanti disuruh melakukan 4 hal oleh Rasulullah. Tidak cuma ngurus ketakutan yang seperti ini. Saya aja pindah ke Gresik. Itu saya pindahnya tanggal 5 Pak. Saya masuk Gresik, pindah rumah Gresik itu tanggal 5 Muharram 1443. Jadi 5 hari kemarin itu saya 2 tahun hijriah saya pindah ke Gresik. Dan saya pindah pun cari tempat tuh yang nggak pernah ditempati orang tuh nggak laku istilahnya. Yang mana yang ini? Kenapa kok nggak dibeli-beli orang dari dulu? Karena ini tusuk sate Ustaz. Saya ambil. Loh Ustaz, tusuk sate. Saya bilang, saya makan satenya, saya buang tusuknya. Saya mau nunjukkan gitu loh ke masyarakat. Saya pindah ini suruh gitu loh. Dan saya pilih yang orang katanya bilang ini tusuk sate yang nanti begini. Justru saya tunjukkan ini loh. Kemuliaan itu, ini kebesaran Allah. Artinya saya harus dakwah bil hal juga. Tidak cuma ucapan seperti ini. Tetangga begitu saya pindah Pak. Ngomong, Ustaz kok ngambil di sini? Ini kan tusuk sate. Jawaban saya sama. Saya makan Pak satenya Pak. Saya buang tusuknya. Sekalian dakwah sudah. Nah ini loh yang dibenci oleh model begini. Kenapa? Bukakan Anisa 48. Ini dibenci oleh yang begini nih. Allah bilang di sini, Innallaha la yakfiru ayyusraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusrik billahi faqad iftara itsman adima. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuannya, dan Dia mengampuni yang berdosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang tidak kehendaki. Barang siapa bersekutu Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tuh, jadi jangan sampai kita syirik musyrik itu. Dan ternyata syirik-syirik ini nggak sadar, kecil-kecil nempel Pak. Ini kalau numpuk besar jadi besar dosanya. Contoh, syirik kecil tapi numpuk ini. Obat. Datang ke rumah teman, pusing, ngomong sama temannya, gak ada obat, sirahku ngeluh, ini ono Panadol. Terus dia jawab, aku nek gak bodrek, gak waras. Sirik ini, yang menyembuhkan sakit kepala itu siapa? Allah, bukan bodrek.
Tapi dia ngomong, aku nek gak putrek gak waras. Ini sirik ini. Mestinya diterima tadi Panadol itu sambil bilang, Bismillah ya Allah, sembuhkan saya. Nah, mestinya begitu. Dokter sama, anaknya sakit, ditegur, anakmu loro kok gak bukonin dokter. Jawab, anakku nek gak dicekel dokter cinta gak waras. Ini juga sama Pak. Mestinya bawa anak ini ke poli atau ke rumah sakit atau ke dokter mana yang praktek, buka ngomong Bismillah ya Allah, anak saya sakit, saya ikhtiar ke dokter yang ilmunya kau titipkan padanya, sembuhkan. Mestinya begitu. Tapi juga nggak boleh ngawur juga. Contoh nih, sirahku ngeluh, gak ono obat, ngeluh, gak ono. Masa gak ono obat belas? Ya ono itu obat panu. Ini kan tak ombe ini, itu ngawur Pak. Kalau itu ngawur. Jadi ikhtiar dan tawakal ini yang Allah sangat-sangat suka yang seperti itu. Maka apa yang perlu kita lakukan di Muharram seperti ini? Rasul pesan 4 hal. Yang pertama muhasabah. Disuruh muhasabah kita. Introspeksi. Introspeksi bagaimana amal soleh kita tahun 44 Hijriah kemarin. Bagaimana amal ibadah kita. Ini semua suruh membuat hisab atau hitungan. Kalau didapati, Masya Allah, ini dosa ini, keliru salah, tobat. Disuruh tobat. Yang kedua, kalau sudah bertobat, disuruh punya ikhtiar berubah atau berhijrah kepada kebaikan. Tidak harus pindah rumah, tidak harus pindah tempat kerja, tapi perubahan dari malas menjadi rajin. Gak pernah sholat ke masjid, sekarang ke masjid. Gak pernah rawatib, sekarang rawatib. Itu semua hijrah ranahnya. Dan Allah punya janji luar biasa orang-orang yang mau berubah seperti ini. An-Nisa 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fit adi muraghamam kasira wasa'ah. Silakan. Ini janji Allah luar biasa orang yang mau berhijrah. Dan barang siapa berhijrah ke jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi janji Allah, kalau kita nanti berubah, mungkin nggak pernah berjamaah, sekarang berjamaah, itu hijrah namanya. Karena hijrah kata Rasul, wa kullu haqqo hajratun illa aksanuhum amalan khuluqah. Jadi perubahan amal-amal menjadi kebaikan itu semua masuk hijrah. Dan janji Allah, muraghamam kasira wasa'ah. Dijanjikan Allah, rezekinya lebih berkah dan lebih melimpah daripada dia sebelum berhijrah. Yang terakhir, yang keempat pesan Rasul, berdoa, memohon kepada Allah dalam kebaikan di tahun ini. Itu yang sesuai dengan kaidah syar'i berdasarkan apa yang kita kaji malam hari ini dalam kitab terdahulu sampai kitab terakhir Al-Quran dan dari penjelasan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi Allah hidayah, inayah, karunia pertolongan sehingga amal kita jadi amalan yang solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin Allahumma. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.